Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal-soal mengenai bab vektor di ruang dan bidang. Kita mulai dari soal pertama. Tentukan cos sudut yang terbentuk oleh pasangan vektor U 1 min 37 dengan vektor V 8 min 2 min 2. Ya, pertama-tama perlu kita ingat dulu rumus ya, bahwa perkalian dot, perkalian titik antara vektor U dengan vektor V, rumusnya adalah panjang dari vektor U dikalikan dengan panjang vektor V dikalikan dengan cos alfa. Jika alfa ini adalah sudut antara vektor U dengan vektor V, maka dari persamaan ini kita bisa tentukan bahwa cos alfa sama dengan, tinggal kita pindah ruas saja sehingga kita punya cos alfa sama dengan vektor U dikalikan dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Kemudian kita tuliskan kembali vektor U di sini adalah 1 min 37, V-nya adalah 8 min 2 min 2. Kemudian panjang vektor U rumusnya adalah akar dari entry-entry-nya dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Jadi akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikalikan dengan panjang dari vektor V yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Untuk perkalian titik tinggal kita kalikan unsur-unsur yang bersesuaian kemudian kita jumlahkan. Jadi 1 dikali 8 ditambah min 3 kali min 2 ditambah 7 kali min 2. Kemudian dibagi dengan panjangnya tadi yaitu akar 1 plus 9 plus 4, 9 dikali akar 64 ditambah 4 ditambah 4. Berikutnya tinggal menghitung saja di sini 1 kali 8, 8 min 3 kali min 2, 6, 7 kali min 2 min 14. Kemudian akar 1 plus 9 plus 49 adalah 59. Akar 64 plus 4 plus 4 berarti adalah akar 72. Perhatikan bahwa pada pembilang ini 8 ditambah 16 dikurangi dengan min 14 adalah 0. Jadi 0 dibagi dengan bilangan apapun hasilnya adalah 0 ya. Jadi cos dari sudut yang terbentuk antara vektor U dengan vektor V adalah 0 ya. Ini adalah nilai cosnya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B di mana vektor A adalah 2 min 1, 3 dan vektor B adalah 1, 2, 2. Proyeksi vektor A terhadap B berarti menuliskannya seperti ini ya, proyeksi vektor A terhadap vektor B. Maka berdasarkan rumus proyeksi ortogonal ini adalah vektor A dikalikan titik dengan vektor B, kemudian dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektor B. Kita tuliskan vektor-vektornya, yaitu vektor A 2 min 1, 3 dikalikan dengan vektor B 1, 2, 2 dibagi dengan panjang dari vektor B, yaitu akar dari vektor B ini ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, kemudian dikuadratkan. Baru dikalikan dengan vektor B yaitu 1, 2, 2. Seperti tadi, untuk perkalian titik tinggal dikalikan unsur-unsur yang bersesuaian kemudian dijumlahkan. 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 ditambah 3 kali 2 dibagi dengan akar dikuadratkan ya. Kalau menemukan bentuk akar dikuadratkan maka ya tinggal dihilangkan saja akarnya ya, sehingga ini hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 4 adalah 9 dikalikan dengan vektor 1, 2, 2. Oke, 2 kali 1 2 ditambah ini min 2 jadi 0 ditambah 3 kali 2 6. 6 per 9 berarti 2 per 3 ya, dikalikan dengan 1, 2, 2 maka ya masing-masing unsur tinggal kita kalikan dengan 2 per 3 sehingga kita peroleh hasilnya adalah vektor 2 per 3, 4 per 3, 4 per 3.
Selanjutnya, soal yang ketiga, tentukan vektor yang tegak lurus terhadap vektor U yang entry-nya adalah min 7, 3, 1 dengan vektor V, entry-nya adalah 2, 0, 4. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan suatu vektor sembarang, ya, pilih vektor sembarang. Yang penting syaratnya adalah vektor yang kita cari tersebut harus tegak lurus dengan vektor U dan juga harus tegak lurus dengan vektor V. Ya, kita misalkan vektor yang ingin kita cari adalah vektor W. Ya, misalkan vektor W adalah vektor yang tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V. Artinya, vektor W ini tegak lurus terhadap vektor U dan juga vektor W juga tegak lurus dengan vektor V. Ya, karena tegak lurus, maka jelas sudut yang terbentuk antara vektor W dengan vektor U dan juga sudut yang terbentuk antara vektor W dengan vektor V pasti adalah 90 derajat. Kemudian kita bisa manfaatkan rumus perkalian dot, ya, yaitu hasil kali dot antara vektor W dengan vektor U, rumusnya adalah hasil perkalian dari panjang vektor W dikalikan panjang vektor U dikalikan dengan cos sudut diantaranya. Karena sudut diantaranya 90, jadi di sini kita tulis cos 90. Yang mana cos 90 itu kita tahu nilainya adalah 0. Jadi 0 dikalikan dengan panjang W kalikan panjang U, hasilnya adalah pasti 0. Ya. Dan ini juga sama dengan vektor W jika dikalikan dengan vektor V. Ya, karena sudutnya sama-sama 90, otomatis kalau kita gunakan rumus ini otomatis vektor W dikalikan titik dengan vektor V, hasilnya pasti juga sama dengan 0. Oke ya. Kemudian kita misalkan, ya, untuk memudahkan kita bisa misalkan bahwa vektor W yang ingin kita cari itu misalkan entry-entry-nya adalah A, B, C gitu ya. Kita belum tahu, masih belum kita temukan angkanya itu berapa. Jadi kita misalkan saja dulu A, B, C. Gitu ya. Maka kita punya hasil perkalian titik antara W dengan U itu tadi nilainya adalah 0. Ya, maka kita punya A, B, C dikalikan dengan vektor U-nya adalah min 7, 3, 1, itu hasilnya adalah 0. Tetapi kita ini perlu hitung dulu ya. A kali min 7 berarti min 7A, B kali 3 berarti 3B, C kali 1 berarti C. Dijumlahkan semua sama dengan 0. Ya, kita peroleh persamaan 1. Kemudian yang kedua, jadi di satu sisi perkalian dot antara vektor W dengan vektor U ini sama dengan 0, tetapi di sisi lain perkalian titik antara vektor W dengan vektor V juga sama dengan 0. Maka dari sini kita punya vektor W, A, B, C dikalikan dengan vektor V itu adalah 2, 0, 4 ya. Ini diketahui di soal. Maka ini hasilnya adalah 2A ditambah 0 ditambah 4C, berarti 2A ditambah 4C ini harus sama dengan 0 ya, karena tadi ya ini hasil perkalian titik antara W dengan V itu sama dengan hasil perkalian titik antara W dengan U sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 2 misalkan. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan vektor W tersebut ya, bebas, tinggal kita pilih sembarang nilai A. Misalkan saya ingin A-nya 1. Tentu kalian bisa mencoba dengan A berapapun, terserah kalian. Ya, tentu jika kita memilih nilai A yang berbeda, otomatis nanti vektor yang kita dapatkan akan berbeda. Ya, tidak masalah. Yang terpenting memenuhi syarat bahwa vektor yang kita temukan tersebut harus tegak lurus dengan vektor U dan juga tegak lurus dengan vektor V. Oke, jika saya pilih A-nya 1, maka kita bisa tentukan nilai C berdasarkan persamaan 2 di sini. Ya. 2A plus 4C sama dengan 0, maka kita substitusikan A-nya dengan 1, jadi kita peroleh 2 kali 1 ditambah 4C sama dengan 0, maka 4C sama dengan min 2 dan C sama dengan min setengah. Oke, kita sudah peroleh nilai A, nilai C sudah, tinggal nilai B-nya. Maka kita
lari ke persamaan 1. Min 7A plus 3B plus C sama dengan 0. Substitusikan A-nya dengan 1, substitusikan C-nya dengan min setengah. Kemudian kita hitung, jadi min 7 kali 1, min 7 ya. Kemudian min setengah berarti min 7 setengah ditambah 3B sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruas jadi 3B sama dengan 7 setengah. Yang mana 7 setengah ini kalau kita rubah dalam bentuk pecahan biasa adalah 15/2. Jadi B di sini adalah 15/2 dibagi 3 ya, atau dikali 1/3 sehingga hasilnya adalah 5/2 ya. Jadi vektor W dengan entry-entrynya adalah tadi kan kita misalkan A, B, C ya. Kemudian kita peroleh A-nya 1, B-nya 5/2 dan C-nya min setengah. Oke, di sini saya ada salah tulis ya. Di sini harusnya min setengah ya. 1 5/2 min setengah ya. Jadi vektor itu 1 5/2 min setengah itu adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor U maupun dengan vektor V. Tentu jawabannya pasti beragam, tidak hanya 1 5/2 setengah min setengah saja ya, tentu beragam tergantung dengan nilai A yang ingin kalian pilih. Oke, kalian bisa mencobanya sendiri dan jika penasaran bisa dicoba lagi ya. Coba vektor W ini kalian kalikan dengan vektor U. Apakah memang hasil perkalian titiknya memang betul 0 maksud saya, apakah memang betul 0 atau tidak? Jika memang benar hasilnya 0, maka sudah terbukti bahwa sudutnya adalah 90 derajat. Dan jangan lupa dikalikan juga dengan vektor W untuk mengecek bahwa vektor W yang kita pilih itu betul-betul tegak lurus dengan vektor U maupun vektor V. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa ini adalah min setengah, bukan setengah. Oke, selamat mencoba untuk nilai A yang berbeda. Soal terakhir, menentukan luas segitiga. Tentukan luas segitiga yang mempunyai titik sudut P 20 min 3, jadi di titik 2,0, min 3. Kemudian titik Q itu ada di 1,4,5 dan titik R itu ada di 7,2,9 ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya bahwa untuk menentukan luas segitiga itu kita bisa gunakan orientasi pada titik manapun, bisa berdasarkan orientasi pada titik P atau titik Q ataupun titik R. Di sini saya pilih orientasi pada titik P ya. Maka jika kita pilih orientasinya pada titik P, maka vektor yang perlu kita cari adalah vektor PQ dan vektor PR. Vektor PQ bisa kita cari dengan Q dikurangi dengan P ya. Q-nya adalah 145 dan P-nya adalah 20 min 3. Kemudian tinggal dikurangkan saja sehingga kita bisa tentukan vektor PQ ini adalah min 1,4,8. Kemudian untuk PR berarti R min P yaitu 7,2,9 dikurangi dengan 20 min 3, maka vektor PR ini adalah 5212. Selanjutnya kita perlu kalikan silang antara vektor PQ dengan vektor PR tersebut. Jadi kita cari determinan IJK, kemudian min 148, 52, 12. Cara menghitung determinan untuk ukuran 3 kali 3 menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi di sini kita tutup baris ini dengan kolom ini, maka kita punya determinan dari 4, 8, 2, dan 12, kemudian dikalikan dengan I, kemudian dikurangi dengan determinan dari tutup kolom ini dan baris ini, sehingga kita punya determinan dari min 1, 8, 5, 12, J ditambah dengan determinan dari tutup baris ini, kolom ini, yaitu min 1, 4, 5, 2, K. Sehingga ini tinggal dihitung determinannya, maka kita punya hasil perkalian silangnya atau cross produknya adalah 32I ditambah 52J dikurangi 22K. Dan tinggal dimasukkan ke rumus luas segitiga, yaitu setengah dikalikan panjang dari vektor PQ
dikalikan silang dengan vektor PR ya. Jadi dikalikan silang terlebih dahulu, baru dikalikan silang dulu, baru dicari panjangnya. Tadi hasil kali silangnya sudah ditemukan, yaitu 32i ditambah 52j min 22k, maka panjangnya adalah akar dari unsur-unsurnya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi akar dari 32 kuadrat ditambah 52 kuadrat ditambah min 22 kuadrat. Sehingga di sini kita temukan hasilnya adalah akar dari 4212, yang mana 4212 ini adalah 324 dikali dengan 13. Ini sifat akar ya, perkalian akar, maka bisa kita pecah akarnya. Akar 324 dikalikan dengan akar 13. Kemudian akar 324 di sini adalah 18, jadi kita punya setengah, dikalikan 18 dikalikan akar 13, jadi hasilnya adalah 9 akar 3. Jadi luas segitiga ya yang dibentuk oleh titik P 2,0, -3, titik Q 1,4,5 dan titik R 7,2,9 adalah 9 akar 13 satuan persegi. Oke, cukup sampai di sini saja untuk soal pembahasan tentang vektor di ruang dan bidang.